Lunox Ruby. Oke, menghalau pergerakan dari Jungler Pakito. Lancelotnya. Jungler Pakito. Jungler tetap Pakito. Ruby Clover. Jungler, ya jungler. Anti-match yang Clover kah? Oh, Untuk Lunox. anti-match Clover. Anti-match dipakai Clover. Lah. Anti-matchnya menggunakan Ruby. Iya, Anti-match Ruby. Lalu Anti-match untuk Ruby. Lunoxnya akan digunakan oleh Clover. Oke. Kemungkinan Seperti biasa. Ayo, Balerik yuk. Ini kayak ujian nasional kita tadi. Ujian nasional. Pas masih BNMP udah berkeringat Enggak, begitu ini. ujian nasional masih ada. Kan? Bener kan? Lembut semua kan? Ya, Karena dia ngamanin wow. ini. Yes, gak ada ini ya. Karena dia Aldous ngamanin ya. ini. Dan satu-satunya yang keras sudah. Untuk Onyx Esports. Wah! Dan ini dia langsung menuju ke arah match yang kedua di game yang kedua. Mampukah EVOS dengan kombinasi Cloud Angela mempertahankan 100% win rate mereka. Pak Pulung, Ranger Mas dan juga Opung Wawa. Emas Pak Wawa. Mas Pawawa. Again and again, Wan dan Wan lagi. Wan dan juga RKT ada di bagian tengah. Tapi Kiboy maju jauh sedikit lebih dalam untuk bisa menjaga agar monster junglernya diganggu dan juga menghalau pergerakan dari pemain EVOS Legends. Oke, tapi Drian kali ini yang bakal head to head dengan seorang Wan bersama dengan hero yang sama dari mulai tipikal hero-nya. Bahkan Sans, Retribution yang berhasil diamankan oleh seorang Sans membuat Persik kehilangan sedikit tempo permainan Opung Wawa. Yes, dan bagaimana dari Suns ini selalu bisa menyeberang ya, mencoba untuk mendapatkan creeps dari EVOS Legends. Karena dia tahu banget bagaimana ketika junglernya sudah hilang itu XP-nya bakal kehalang. Ini Persiknya hampir aja loh. Hampir aja dengan sedikit jarak yang kurang dari beberapa senti. Tadi kena Tonros loh itu. Dan Hampir aja. Yang masalahnya bukan hanya Tonrosnya aja. Lihat, dia di zoning berkali-kali. Dari segi farmingannya diganggu abis-abisan. Kiboy di depan sana, RKT. Informasi telah diberikan, tandanya kali ini Persik akan sedikit terlambat melihat Sun. Hampir level 4. Retributionnya, Bloody Retribution sudah nyala dari seorang Sun. Sedangkan dari seorang Persik itu belum. Ini masih ada beberapa detik lagi dari Persiknya. Dia pergi ke arah yang berbeda untuk melanjutkan bagaimana farmingannya. Tertinggal di awal-awal ini dari sisi level. Walaupun sisi levelnya masih sama, tapi untuk perbedaannya akan segera terlihat sejauh ini. Kiboy di bagian tengah, REKT, papan stringnya. Kau mau pergi ke arah mana Kiboy? Udah ada love wave juga yang langsung diberikan. Tapi Wan dan juga Drian sama-sama beradu di bagian tengah. Wow, Boots is coming. Tandanya akankah terjadi team fight di dalam sebuah pit turtle? Tapi Boots bakal coba diganggu sama Persik. Lihat dengan setengah darah yang dimiliki dari seorang Boots harus mundur karena anti-match is coming. Anti-match, Kiboy, Drian sudah berada di posisi yang sangat-sangat tepat. Tapi ini akankah menjadi reunian keluarga dari kedua belah pihak? Dan para pemain dari tim Onyx Esports mereka sudah 5-5 standby on position. Sedangkan Wan mencuri satu wave goldnya. Yes, diberikan untuk Wan ternyata ya. Dan memang dari Wan ketika dia menjadi marksman, dia mid lane. Tapi dia seringkali untuk mendapatkan atau mengambil jatah wave minion milik temannya sendiri. Ya, itu kalau dia menggunakan satu buah physical carry di arah scaling nanti. Tentunya para pemain dari tim Onyx mereka kehilangan satu buah turtle. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, tim Onyx itu menjadi salah satu tim yang cukup sering kita bisa bilang merelakan objektif-objektif dari mulai Lord dan juga Turtle, Opung. Iya, tapi secara ekonomi mereka masih jauh lebih bagus loh dibandingkan dengan EVOS Legends. Jadi mereka tahu banget kapan untuk ambil outer shield-nya, kapan untuk mendapatkan objektif yang sesungguhnya seperti Turtle ataupun Lord. Oke, mungkin ekonomi yang bagus dari seorang Onyx Esports. Kali ini investasi yang cukup baik sepertinya mereka lakukan ya. Bahkan Wan, kalau coba dipaksakah ternyata tidak. Wan memilih untuk recall terlebih dahulu, tapi ingat tidak ada satu buah hard guard dari seorang RKT dipakai untuk seorang Wan anak Ma dari Ponti untuk mengamankan posisinya. Karena Wan posisinya kali ini, walaupun seorang mid laner, dia adalah nanti striker bayangannya. Ini striker bayangannya oke, tapi sekarang juga gue ngeliat Burs membawa Petrify ini nantinya dengan Furious Dive, Dragon Tail-nya. Belum lagi dengan satu Petrify ini akan semakin sulit lagi untuk kabur, tapi Ammo Pendant di bagian atas sana. Black Dragon Form belum di pop up sejauh ini dan dia masih bisa berjalan santai untuk kembali masuk ke dalam outer turret yang dia miliki. Selalu tidak mau komit, tidak mau memaksa gambling untuk seorang Boots. Dia mau yang pasti-pasti aja. Sans di arah top sana, anti-match berada di arah rumput. Sans sepertinya mendengar sedikit sebuah suara dan bahkan Persik yang sekarang mengambil sedikit demi sedikit jungler. Dicurilah
dari segi hutan seorang Onyx Esports. Clover, dari bottom lane, belum coba dipaksa, Starlight Pulse dikeluarkan, tapi bahkan Order Brilliance baru dibuka. Ini tandanya tidak akan terjadi teamfight. Kalau memasang teamfight, rugi benar. Ini agak sedikit rugi. Tadi ada 3 player yang mungkin kehilangan rotasi ataupun ada pergerakan yang harus di set up ulang lagi. Berjalan mundur, agak sedikit memutar, membantu rekan-rekannya ataupun mereka balik lagi menuju ke area mid lane. Tapi Anti-Match di bagian tengah belum mau melancarkan aksinya, masih santai maju ke bagian depan. Tapi Lancelotnya dipukul mundur. Clovernya memiliki darah yang gak begitu banyak lagi, tapi mauntungnya dengan cewek masih memiliki sebuah flicker. Kabur dia dan juga menggocek pergerakan dari Versik. Wow, mengerikan sekali. Lagi-lagi Turtle akan menjadi pilihan, tapi Sunsky Boy ini akan menjadi team fight. Cycle Eagle telah dikeluarkan. Bots is coming. Para pemain dari tim Onyx Esports berhasil melakukan satu buah ketting dan Suns memiliki arah belakang. Turtle dipecahkan dan hantaman benda tumpul. Wan menjadi pilihan utama, tapi ternyata Wan masih bisa selamat. Sayang sekali pasifnya tidak nyala. Versik di belakang sana tertinggal seorang diri. RKT dan Bots menang semua bisa diberikan dari seorang Clover. Terlalu sakit dan di sisi lain Rian mengcutting. Hilang satu orang. Bots still survive dan bahkan Versik yang menjadi tumbal di fight. Rian masih mau lebih. Clover akan menjadi pilihan di TP superposition dan sayang sekali tembakannya ditolak. Aku nggak mau jadi pacarmu, Opung Wawa. Wah. Ini tim play dari Onyx Esports luar biasa banget. Mereka selain daripada memecahkan perhatian dari EVOS Legends tadi, Wan ternyata tertangkap di sisi yang berbeda, Pulung. Waduh, sedikit lagi tapi ceweknya ya ampun masih bisa selamat. Turtle hilang, 3 orang kena ambil. Lalu di bagian tengah coba lihat, satu center turretnya juga rubuh. Ini rugi serugi-ruginya, Pak. Rugi serugi-ruginya tambah satu lagi turret. Turretnya Turretnya runtuh dan bootsnya tidak tumbang lagi dan again. Lagi dan lagi, Pak. Lagi dan lagi. Kaget tuh gua dengernya tuh yang lagi and again. Again Oke. apa? Lagi, Pak. Lagi dan again. Oke, lanjut. Ya, sudah ditentukan build-nya NOD di build up tadi oleh Angela, tapi Kedua. Wow. Masih di posisi yang sama, bahkan Wan sudah akan melawan dengan seorang boost dari top lane. Cewek, dari bottom lane, mereka bakal objektif gaming fokus. Versik telah terkeker, tapi cewek, dia pede banget dengan ada satu buah sepatu hitam. Anti-Match is coming, cewek menjadi pilihan Rian. Memilih untuk arah belakang, tapi damage terlalu besar dan kening. Rian pun hilang. Dua, tidak bisa lagi dibendung damage-nya. Ditukar dengan seorang Wan dan Amanda di Ponti ini yang juga harus hilang sepertinya. Mau kemana? Oh, sedikit miscalculation, tapi ternyata masih bisa ditahan oleh seorang Sans dengan basic attack terakhirnya. ya itu luar biasa dari Sans tadi. Dia langsung melihat masa depan. Dia phantom execution ke belakang dan memang benar. Wan-nya langsung kembali ke sana juga. Ini visioner banget dari Sans ya, tadi pas banget, tapi untuk space dari Turtle-nya terbuka dengan begitu bebas. Bisakah dari Versik untuk mendapatkan satu Turtle ini karena Kiboy mulai mereka ke bagian depan dan masih bisa selamat untuk bisa mendapatkan Turtle-nya. Sudah pasti bisa diamankan, tidak ada kontes dengan retribution yang sangat-sangat pasti dari seorang Versik. Setidaknya gold mereka lagi dan lagi mencoba untuk mengejar. Udah perbedaan tidak terlalu jauh di 800 gold saja membuat EVOS Legends harusnya memiliki power dobrak yang cukup adil. Oke, karena tadi ada sedikit over aggression gak sih di bottom lane dari Onyx Esports sendiri. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk vote player favorit kalian di snack video dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan skin-skin spesial. Tapi over aggression yang di arah bottom lane, bahkan yang niatnya mereka mau tukar 1 untuk 1, tapi malah 2 untuk 1. Masih tidak adil. Melihat rotasi yang dilakukan oleh seorang Versik, ini tandanya mereka dari tim EVOS Legends gak mau mancing war sampai Wan jadi. Mereka butuh waktu seorang Wan anak dari Ponti ini untuk settle dan kuat untuk melakukan team fight. Oke, di bawah. Wow. Satu lagi Tonrol dengan Phantom Execution. Untungnya ada Guiding Wind juga yang mengejar ataupun memancing hingga memanggil. Kenceng banget loh tadi tuh. Bukan masalah kenceng atau tidak. Itu namanya memancing maut. Bermain dengan maut. Tapi ternyata sayang sekali Dewi Fortuna masih menyelamatkan dia. One by one situation di arah top lane. Boost memaksakan keadaan, tapi Drian is coming. Ada entropy, super position, dan udah ada kekeran dari seorang RKT. Dewi mencoba untuk memberikan, tapi ternyata Wan dan Amanda di Ponti di arah bottom lane terambil, terpick off. Sepertinya mereka akan coba komin. Nongkrong tim fight dan Boost. Lihat, tanaman benda tumbuh menuju karena seorang Versik kabur. Apapun yang terjadi di depan sana bersama dengan RKT dan terangkat. Boost berhasil ditumbangkan. Tapi ternyata Clover menghilangkan semua damage yang diberikan kepada seorang Boost, membuat dia harus tidak berdaya untuk kali ini. Anti-match yang kali
bakal coba dikejar. Sans mencoba untuk lebih, tapi Phantom Execution-nya tidak sampai. 3 player tersisa dari EVOS Legends. Sementara itu pemain dari Onyx mereka sangat lancar untuk menjalankan aksi-aksinya again and again. Tadi seperti ada off opposition yang dilakukan ya, hingga membuat sepertinya ada sebuah setup yang cukup gagal. Namun dengan Emo Vendor menarik satu monster jungle walaupun tidak dengan Sansnya sekaligus. Oh, Lord terbuka dengan sangat gagah di depan sana. Selamat datang kepada Bapak Lord yang terhormat. Dan kali ini tim Onyx Esports untuk item bersama dengan EVOS Legends yang kita bisa bilang One sudah kuat sekali. One ya, Golden Staff Demon Hunter Sword, tapi disandingkan mungkin dengan Lancelot atau mungkin dengan Nathan sendiri. Ada Wind of Nature diamankan oleh Drian. Jadi ya sekalipun ada Blazing Duet, dia akan bisa menghindari damage tersebut. Dan Lancelot ini luar biasa sih. 4X Endless Battle bahkan menuju ke Blade of Despair. Bisa dapetin semuanya, dan kita lihat bagaimana kelincahan dari seorang Sans tadi. Oke, ini tandanya dari seorang Drian OTW ke arah Brute Force kemungkinan besar membuat para pemain dari tim EVOS Legends harusnya tahu backline dari tim Onyx bisa dia amankan. Mereka bisa percaya diri terhadap seorang One karena depannya ada Clover. Boots aja nggak bisa nahan damage yang diberikan terhadap seorang Clover, karena kita lihat dengan Warrior Boots yang bukan dengan Tough Boots dan bahkan tidak ada item defensifnya. Melihat kemana dari tim Onyx Esports, mereka udah bakal coba untuk mendapatkan satu buah rotor hormat di pas dengan second gitu, karena seorang Persik bakal coba dipaksa di komen begitu saja. Drian bakal bisa diamankan oleh seorang Sans. Persik tertangkap dan di sini muncul objektif gaming karena belakang RKT gak boleh pulang menjadi goyang dan Blazing Duet 15 miliar mencoba mendapatkan satu hilang, tapi Butis kami mencoba untuk memberikan satu buah defensif dan hilang juga. One versus everybody, Bus menjadi pilihan, gak bisa dibendung, digoceng begitu saja tapi sayang sekali. Triple kill dan One must down. Wow, One hampir aja merubah situasi dan kondisi yang diterima oleh EVOS Legends. Gila. Tapi mendadak untuk Sansnya pun hadir memberikan bantuan kepada Boots-nya. Boots begitu sulit untuk ditembus, hingga untuk kali ini wipe out pun tercipta. Bukan hanya itu aja, kalau nggak ada Sans itu bakal hilang 3 orang di arah top lane sana. Ter-outplay. Ya, dari Sans ketika kita melihat terlalu terfokus mungkin untuk ke arah dari Boots-nya, dia ngebersihin semua pemain-pemain lain dari EVOS Legends, baru dia kebantu rekannya tadi. Dan ada Windtalker. Untuk Sans sekarang akan ada extra movement speed juga dan bahkan untuk attack. Niat ngejar seorang One, dan ini dia Samsung Battle Emo Challenge. Terlihat, jangan lupa stiker. Lucu banget suaranya. Baiklah, bukan. Suara yang ada di stiker itu bukan suara Oji ya. Oke, maaf. Baiklah. Lanjut lagi. Coba lihat, ada yang bersembunyi di dalam rerumputan. Ada Keyboy dan juga cewek bersiap untuk menanti kehadiran dari pemain EVOS Legend. Dan juga dari Lancelot-nya masih farming. Ada Purple Buff yang dimiliki oleh cewek juga. Ini akan membuat satu permainan ataupun satu hal yang sangat-sangat menyakitkan sekali, karena mereka punya cooldown, mereka punya mana lewat Purple Buff yang udah berhasil didapatkan juga oleh Lilia. Dan bahkan kali ini diinformasikan di Living by Mandiri udah ada 2 orang yang sangat penting di kedua belah tim, Sans dan One, yang bahkan satu sama lain itu bisa berbeda tugasnya. One ditugaskan untuk backline Onyx Esports. Sedangkan Sans untuk seorang One. Bahkan sampai dikejar Windtalker, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Di udak ngomong Wawa. Ya, keunggulan dari Sans selain daripada goldnya, dia unggul XP level 15 maksimal udah sekarang. Jadi secara atributnya juga pastinya udah sangat maksimal. Dan ya kita tahu bagaimana licinnya lah untuk Sans sendiri. Dan siapa yang bisa menangkap Sans sekarang, terkecuali daripada anti-match kalau memang kena untuk down run-nya ataupun I'm offended-nya. Bahkan untuk kali ini dari tim Onyx, mereka lebih menyusuri dari jungle sedikit demi sedikit. Jungle dari tim EVOS Legends akan diprioritaskan untuk seorang Onyx Esports. Sedangkan dari tim Onyx Esports sendiri, dia bakal memprioritaskan untuk seorang Drian, Mbak Pulung. Oke, baik, berarti Driannya akan langsung di babysit juga untuk 5 menit ini ya, agar bisa memancing ataupun memacu juga dari sisi level, gold dan juga item yang dimiliki oleh Drian dengan Nathan yang dia gunakan tapi anti match. Perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Siapakah yang akan menjadi korban dan terkaget, terheran-heran ada Nathan di dalam sana. Dia nggak bisa terlalu depan seperti itu. Ini akan sedikit berbeda. Anti match walaupun menggunakan Ruby, dia butuh minion yang banyak untuk sustain dari tim fight yang cukup berbahaya seperti ini. Meskipun ada Rex sekalipun, itu akan menjadi sedikit kerugian. Kenapa? Karena harusnya Rex berada di tubuh dari seorang One, bukan di anti-match untuk mendefend tim fight yang ada di depan mata. Oke, ini dia posisi dari anti-match udah ketahuan juga di bagian tengah. Tapi untuk Persik sendiri juga masih bersembunyi. Coba kita lihat dari kamera drone, terlihat dari tiap posisi player yang ada di Land of Down.
Lihat di topnya, seru banget. Iya. Suns dengan boots-nya masih berusaha untuk mencari celah karena di depan mereka ada One. Mereka ingin mengincar One, tapi mereka juga tahu dalam smoke pasti ada satu hero lain yang mereka gak tahu siapa. Dan itu adalah Lunox. One butuh WON. Udah jadi. Atau enggak, WON udah jadi. misalnya WON-nya cooldown, One butuh Winter. Winter, oke. Oke. Tapi One seperti untuk kali ini udah ada Angel yang masuk ke dalam tubuhnya. Udah ada lagi satu Blazing Duet. Sakit banget tapi darahnya juga langsung terkuras habis. Masih bisa kaburkan dia karena udah ada pasif yang berhasil dia dapatkan. Oh my god, Blazing Duet yang mahal dari seorang One. Nanti Pets melihat seorang Drian masih mau lebih. Boots di depan sana. Boots Pets pribadi dan telah diberikan terlalu besar. Cewek gak bisa membantu. Boots mencoba dihajar dengan satu buah dan tidak hilang. Dua hilang. Suns masih coba untuk bertahan para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini mereka membalikan keadaan. 3 orang hilang menuju ke arah 4. Ultimate akan menjadi orang keempat dan Onmo Vendor membuat cewek tertahan. Tapi ternyata Cyclone Deagle dan Kaining One save the day membuat Clover harus dilantang. Wipe out. Onyx Esports berhasil meratakan EVOS Legends di arah top lane. Ini bencana. 2 game, 2 Winter, perubah situasi dan kondisi. Winter, dan Winter Trenjan. Ya, dan juga Guiding Wind tadi menyelamatkan sebenarnya Kiboy. Gila. Itu menyelamatkan banget, ngasih shield, ngasih ada extra shield juga. Presisi Performance. banget dari Onyx Esports ya. Itulah yang dilakukan Profesor KB setiap hari di rumah. Menggendong-gendong temennya, bedanya kalau di sini Matildanya temennya jago-jago carry-nya. Kalau di rumah carry-nya pada keok opung wall. Oke, dan mari kita lihat secara detail apa saja yang terjadi. Lihat bagaimana ketika ada gerakan yang dilakukan oleh Kiboy. Dia memberikan tambahan sedikit Winter juga bahkan ada untuk cewek. Dan itu dia. Satu momen yang cukup tipis tadi. 2 kali terjadi. Game pertama dan juga di game yang kedua. Ini kacau sekali Winternya loh. Tapi Versik di bawah juga tadi mencoba untuk melindungi ataupun menghilangkan satu F-min. Hanya saja Suns coba di dalam rumputan. Dengan satu puncher mungkin dia bisa mendapatkan oleh ke arah Versik langsung ke area depan. Dengan satu wave minion yang begitu banyak. Gede-gede juga gerobaknya. Bukan hanya itu aja, Lord bergerak mengamung. Yeeha! Ini Peter bakal mencari pilihan utama. Anti-match di depan sana memberikan sebuah perlindungan dan bahkan keluar dengan Dark Cunning-nya. Cewek menjadi pilihan. Guiding White masih menjadi sebuah perlindungan utama di balik sakitnya damage dari tim EVOS Legends. Tapi EVOS Legends mampu membendung setidaknya satu wave utama. Bus masih mau lebih, kalian menuju ke arah belakang. Antaman mendasul tapi ternyata tidak. Versi akan menjadi pilihan, harus silang begitu saja. Anti-match di depan sana mencoba untuk mempertahankan diri, tapi ternyata petrify-nya dari seorang Bus yang berhasil menemukan seorang anti-match. Di sisi lain Drian mencoba untuk bertahan, harus hilang. Dan ini dia Blazing Duet dari seorang One yang berhasil menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Blazing Duet 15 miliar Israel. Bekerja sama dengan Clover, Billion of Order-nya mengusir mundur pemain dari Onyx. Coba lihat, ada 3 korban di area pertempuran di arah Pestaran yang dimiliki oleh EVOS Legend. Harus set up ulang lagi, harus tahu bagaimana cara bisa menembus ke arah pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legend, Om Wawa. Yes, dan memang kriset tapi 2 inhibitor diamankan oleh Onyx Esports. Dan ini nggak boleh terlalu terjadi terburu-buru juga karena Onyx Esports kalau mereka berusaha untuk langsung melakukan end terhadap permainan EVOS Legends, mereka masih punya sesi dari defense yang masih ada One di sana. Dan selama One tidak ditumbangkan, Blazing Duet akan bisa masuk untuk memberikan satu buah damage yang sangat besar sekali. One, lihat mencoba untuk mengamuk anak One kali ini. Lihat anak Ma Anak dari Ma. Ponti, bukan anak One. Belum ada anak. Iya, lupa. One anak Ma dari Ponti maksudnya. Mengamuk. Dan kali ini real time win probability masih dipegang Onyx Opung Wawa. Iya. Memang mereka pegang karena mereka lagi dapatin inhibitor nih. Tapi EVOS Legends kalau pelan dan pasti mereka dapatin momentum lah. Setidaknya seperti mereka memuangkan atau memecahkan celengan dari Sun sendiri. Ini akan sangat bagus sekali untuk EVOS Legends. 1 kali saja mereka menang tim fight, situasi masih akan bisa berbalik. Dan itulah new era kita yang sekarang. Apalagi masuk ke menit ke-20 ke atas, siapa yang macro management itemnya lebih bagus. Oke, kalau itu, ini bisa kita bilang Suns udah nggak bisa sembarangan terhadap seorang One. Ini One to mancing. Kenapa? Dengan adanya pancingan tersebut membuat seorang Suns masuk dan bahkan RKT datang. Dibalikan keadaannya dengan Blazing Duet, bahkan One bisa meratakan siapapun. Ratatatata. Iwan datang. Ratatatata. Bisa begitu. Malah nyanyi coba temen aing, ya ampun. Ini kembali drop dari sisi tensi permainan ya. Mereka semua hanya setup lagi dan ini dia itemnya, Om Wawa. Ya, semakin late game pastinya Onyx Esports mereka jauh lebih tertekan karena mereka harus mengandalkan Lancelot nanti untuk bisa maju ke garis depan. Tapi at least sekarang mereka sudah punya Nathan, mereka masih ada Yuzhong juga. Sedangkan EVOS Legends, Splitting Time diamankan, Ice Queen One, ada Glowing One juga, damage sudah diamankan kembali
oleh Reknya dan Lunox tadi memang memberikan efek yang luar biasa sakit ya untuk Lunoxnya. Lunoxnya sih Clover nggak bendung banget. Nih ya, Boots sekalipun di depan sana, di burst dia, Please, padahal dia tuh manggil namanya sendiri. Peace gitu. Sakit banget deh mereka. Itu coba lihat itemnya. Itu udah item jahat semua loh isinya. Itu itemnya apa? Penetration. Bener. Itu tembus sampai ke tulang. Kalau misalnya kata Pamungkias, to the bone. To the bone banget sih itu sampai ke sumsum paling dalam. Tapi sekarang di bagian atas sana wave minionnya dikirim tanpa adanya penjagaan. Hanya saja Versik sudah mulai bergerak ke arah top lane sana untuk segera menghilangkan. Berarti ada setup lagi di arah yang berbeda. Coba lihat pemain Onyx dengan mulai mendekat satu persatu. Lane slotnya 5 player lama tapi perlahan tapi pasti mereka mulai berkumpul di area dari Lordnya. Tapi Kiboy itu tadi menunjukkan mukanya loh. Anti-match bakal coba dilihat. Digeser begitu saja. Kiboy nggak pakai Assalamualaikum. Langsung membuat anti-match mengamuk. Bahkan Lord bakal coba dicuri. Bakal coba diamanin. Saat Kringle telah dikeluarkan. Sana akan menjadi pilihan utama. Anti-match hantaman pada tubuh ban. Ternyata one blessing duet. 15 miliar langsung memperoleh ke backline. Permainan tim Onyx Esports membuat lihat. Flicker ke arah belakang. One mencoba untuk bertahan. Immortality. Tapi ternyata cewek with Wizard Ratchet gak bisa membuat One harus tumbang. One dan nama dari Fontini membuat EVOS Legend bakal mendapatkan keuntungan 2 poin hilang Opung Wawa. Oke, dan belum bisa maju sebenarnya untuk EVOS Legends. Mereka harus bisa memaksimalkan kondisi yang sekarang. Ketika Lord yang kedua kali ini sudah mulai terbuka juga. Dan ini kalau gak didapetin sih bakal sayang banget. Dan seharusnya EVOS Legends mereka akan mendapatkan Lord kita yang sekarang 3 berhadapan dengan 4 pemain bakal dikontes oleh Boots-nya. Oke, itu dia Boots-nya kembali ada sedikit lagi Espisa dan Lordnya berhasil diambil. Mereka harusnya mundur terlebih dahulu, set up ulang bersama-sama ya Ji ya. Kenapa lagi tuh? Mundur. Parkir ya Oji ya tadi mundur. Ya. Baik. Terus. Karena kalau dipaksakan, jangankan kehilangan seorang Boots, kehilangan Drian aja itu ngeri. Dan lihat, viewers record kita sudah berada di 1.100.000 176.000. Angkanya banyak banget ya? 1.176.336. Oh, 1.702.1912. Ini rapat nih gigi gua ngeliat lu ya. Kenapa ya kalau angka saya salah mulu ya? Sabar gue, tapi sebelumnya itu ada 1.721.912 viewers. Pokoknya dari 11 ke 17 pecahkan 2 juta. Pokoknya ramaikan. Ingat ya guys ya, kita pecahkan rekor kembali. Karena biar nama Sobat Mobile Legends yang terkece tersolid tersorot ke seluruh antero rakyat Indonesia. Benar sekali, dan sekarang ini dia waktunya Lordnya akan mengangkat langsung ketek dan masuk ke dalam dari Bitter Taren. Akankah mereka bisa mendapatkan yang Bitter Taren ini? Karena sekarang sedikit lagi HP tersisa dan benar aja berhasil dirobohkan. Tapi musuh depan sana suara diri tadi menemani mencoba memaksa ke arah depan. Oh my god, Clover dan Blessing Duet gak berhasil untuk One untuk kali ini. Dibalikan keadaannya, kehilangan 2 player. Para pemain dari tim EVOS Legends kehilangan 2. Dibalikan keadaannya sedikit demi sedikit. Akankah ini menjadi one strike push? Karena One masih coba untuk bertahan untuk kabur. Saat masih mau lebih, Peter bersedia ke arah belakang. Tondrosnya kali ini miss dengan mirror image, mencoba untuk menggocek Jiwa dan Raga dan hilang. Itiban sana. Tidak ada One, tidak ada T-Max, tidak ada Clover, Versik dan Rank. Hanya mereka berdua yang harus mempertahankan base-nya. Ya ampun, ini dia coba lihat. Ada 4 player dari Onyx yang bersiap untuk masuk ke dalam base turret dari EVOS Legends secara langsung. Ini di atas menit 22. Respawn-nya akan sangat lama sekali. Super Season tadi langsung keluarkan begitu aja. Coba lihat Tondrosnya langsung aja mematikan. Karena sekarang Phantom Execution begitu menyakitkan. Udah juga untuk Versiknya. Jagoan lagi menahan. Wipeout sudah hampir, tapi Rek untuk kali juga nggak bisa menahan. 2-0 untuk Onyx Esports. Good game, well play kali ini untuk tim EVOS Legends dan Onyx Esports. Lagi-lagi memperkuat dirinya.